Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Baitul Arqam SMK Muhammadiyah 2 Yogyakarta tahun 2021 yang akan membawakan tema Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah Kehidupan Pribadi. Sebelum kami memaparkan materi, izinkanlah kami memperkenalkan masing-masing anggota dari kelompok 1. Saya Jumatri, Ketua Baitul Arqam Kelompok 1 SMK Muhammadiyah 2 Yogyakarta 2021. Hai, saya Helmi Fauzi Awalia, Sekretaris Kelompok 1 FGD Baitul Arqam 2021. Halo, saya Sinur Dana dari kelompok 1 Baitul Arqam 2021. Hai, nama saya Marita Jaspetraninggrum dari kelompok 1 beserta Baitul Arqam 2021. Saya Rahmawan Adi Putra dari kelompok 1 peserta Baitul Arqam 2021. Saya Ria Andriani, peserta Baitul Arqam kelompok 1 2021. Saya Selvi, peserta dari kelompok 1 Baitul Arqam 2021. Nama saya Katin Cipta dari kelompok 1 Baitul Arqam 2021. Hai, saya Samyasna, anggota dari kelompok FGD 1 Baitul Arqam 2021. Hai, nama saya Ratrismati, saya dari kelompok 1 Baitul Arqam 2021. Berikut hasil diskusi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 1 Kehidupan Pribadi Warga Muhammadiyah. Menurut pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah, pedoman Islami warga Muhammadiyah adalah seperangkat nilai dan norma Islami yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah untuk menjadi pola bagi tingkah laku warga Muhammadiyah dalam menjalani kehidupan sehari-hari, sehingga tercermin kepribadian Islami menuju terwujudnya masyarakat Islami yang sebenar-benarnya. Pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah merupakan pedoman untuk menjalani kehidupan dalam lingkungan pribadi, keluarga, bermasyarakat, berorganisasi, mengelola amal usaha, berbisnis, mengembangkan profesi, berbangsa dan bernegara, melestarikan lingkungan, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan mengembangkan seni budaya yang menunjukkan perilaku uswah hasanah. Landasan dan sumber pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah ialah Al-Quran dan As-Sunnah, Nabi yang merupakan pengembangan dan pengayaan dari pemikiran-pemikiran formal dalam Muhammadiyah seperti matan keyakinan, cita-cita hidup Muhammadiyah, mukadimah anggaran dasar Muhammadiyah, matan kepribadian Muhammadiyah, kitab perjuangan Muhammadiyah, serta hasil-hasil keputusan majelis taji. Selanjutnya, kehidupan pribadi terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah akidah, yang kedua akhlak, yang ketiga ibadah, dan yang keempat muamalah duniawiyah. Yang pertama yaitu akidah. Setiap warga Muhammadiyah harus memiliki prinsip hidup dan kesadaran imani berupa tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala yang benar, ikhlas dan penuh ketundukan, sehingga terpancar sebagai ibad ar-Rahman yang menjalani kehidupan dengan benar-benar menjadi mukmin, muslim, mutakin, dan muhsin paripurna. Setiap warga Muhammadiyah wajib menjadikan iman dan Islam, tauhid sebagai sumber seluruh kegiatan hidup, tidak boleh mengingkari keimanan berdasarkan tauhid itu, dan tetap menjauhi serta menolak syirik, tahayul, bid'ah, dan khurafat yang menodai iman dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu akhlak. Setiap warga Muhammadiyah dituntut untuk meneladani perilaku Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mempraktikkan akhlak mulia sehingga menjadi uswah hasanah yang diteladani oleh sesama berupa sifat sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Setiap warga Muhammadiyah dalam melakukan amal kegiatan
harus senantiasa didasarkan kepada niat yang ikhlas dalam wujud amal-amal salih dan ihsan, serta menjauhkan diri dari perilaku riya, sombong, israf, fasad, fasya, dan kemungkaran. Yang ketiga yaitu dalam hal ibadah, setiap warga Muhammadiyah dituntut untuk senantiasa membersihkan jiwa dan hati ke arah terbentuknya pribadi yang mutakin dengan beribadah yang tekun dan menjauhkan diri dari jiwa nafsu yang buruk, sehingga terpancar kepribadian yang soleh yang menghadirkan kedamaian dan kemanfaatan bagi diri dan sesamanya. Yang keempat, dalam hal muamalah duniawiyah, setiap warga Muhammadiyah harus selalu menyadari sebagai abdi dan khalifah di muka bumi, sehingga menyikapi kehidupan dunia serta aktif dan positif, serta tidak menjauhkan diri dari pergumulan kehidupan dengan landasan iman, Islam, dan ihsan dalam arti akhlak yang karimah. Setiap warga Muhammadiyah senantiasa berpikir secara burhani, bayani, dan irfani yang tercermin cara berpikir yang islami yang dapat membuahkan karya-karya, pemikiran maupun amaliyah yang mencerminkan keterpaduan antara orientasi hablum minallah dan hablum minannas serta maslahat bagi kehidupan umat manusia. Selanjutnya, saya di sini akan memaparkan tentang hal-hal yang sudah dilakukan dalam kehidupan pribadi. Yang pertama, yaitu melakukan sholat 5 waktu. Yang kedua, membaca Al-Quran. Yang ketiga, melakukan puasa wajib. Yang keempat, mengerjakan sholat malam atau sholat sunnah. Selanjutnya, selalu berupaya untuk bersedekah. Lalu yang keenam, taat kepada suami. Yang ketujuh, hormat dan patuh kepada orang tua, berbusana syar'i, menjadi muslim dan mukmin, dan yang terakhir adalah mempraktekkan dan menjalankan adab makan dan minum sesuai kaidah yang benar. Selanjutnya, hal-hal yang belum dilakukan. Yang pertama, ketika sholat belum bisa khusyuk. Yang kedua, belum belajar tentang panjang pendek Al-Quran. Kemudian belum terbiasa melakukan puasa sunnah. Kemudian belum bisa rutin untuk bersedekah, lalu masih belum bisa sepenuhnya taat pada suami, kemudian belum bisa membahagiakan orang tua, belum bisa berbusana syar'i, belum bisa secara maksimal menjauhkan diri dari syirik, tahayul, bid'ah, khurafat di lingkungan tempat tinggal. Kemudian yang terakhir, terkadang masih suka refleks makan dan minum sambil berdiri atau berjalan. Solusi yang kami lakukan untuk mengatasi hal-hal yang belum dilakukan adalah yang pertama, memperdalam bacaan sholat, kemudian belajar tajwid, kemudian mencari teman untuk diajak berpuasa, selalu berusaha menumbuhkan motivasi pada diri sendiri untuk istiqomah menjalankan sholat, kemudian menyisihkan sedikit harta agar bisa rutin bersedekah, kemudian mengikuti majelis taklim yang berhubungan dengan keluarga, ikhtiar untuk mencari dan segera menghalalkan pernikahan, mengikuti kajian dan memperbanyak teman agar bisa saling mengingatkan, kemudian proses menjadi mutakin dan muhsin, dan yang terakhir meminta untuk selalu diingatkan ketika tidak bisa melaksanakan adab makan dan minum yang benar. Sekian presentasi dari kelompok kami, banyak kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.